Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin ya rabbal alamin. Halaman 142. Bari ketiblah dari Ra'yub 142. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi nepegah dalam suatu hadis, barang siapa bang 7 tahun barang kaso menteng jih diazan 7 tahun jih diazan, berarti jih adalah muazzin tetap. Nyo kelebihan azan dan iqamah, nyen merdeka akan dia Allah Ta'ala akan 7 pangkat, akan 7 tingkat. Mana pangkat? Tingkat neraka. Adiji di barang kaso menteng 7 tahun jadi muazzin di suatu tempat, maka dia akan terbebas daripada 7 tingkatan neraka. Mana merdeka akan terbebas. Jadi mana 7 tingkatan, yang ke-7 buah neraka. Dan neraka ni 7, neraka 7, syurga yang 8. Jadi 7 buah neraka terlepas dia. Allah Ta'ala bebaskan, Allah Ta'ala merdekakan daripada neraka. Kemudian daripada bahwa baik niatnya, dan niatnya itu untuk ibadah, untuk memanggil manusia untuk salat berjamaah, yang tujuannya bukan karena dunia, kan karena urusan dunia, tapi memang karena untuk memanggil manusia untuk mengingat Allah lewat salat berjamaah. Yang pahala raya tak Nabi Allah Ta'ala ke tukang azan. Memang buat azan yang sunat ini. Teman nyo mandu-mandu tente oleh bereh yang wajib. Bentuk tang-tang seolah-olah tetabut fadilah azan, tang-tang amal tu lagi sip azan mentang tang. Nyo bersih lagi tanya but fadilah la ilaha illallah, fadilah tahlil, fadilah selawat. Nyo tetabut cukup raya fadilahnya la ilaha illallah, fadilah istighfar. Hantang sipnya dengan salat fardu kan berbereh lain nilai. Memang tukang azan bentuk lain dosa kok raya nyan ham rupa fadilah azan nanti. Lewat penyiksaan je hilang tengah baru merupakan fadilah azan. Tapi pajan si fadilah azannya baru kita dapatkan. Tentu yang fardu-fardu, yang pokok-pokok je kabere. Dosa hanam kuman dengan Allah. Olehnya fardu-fardu bere merupakan fadilah sunat. Apa je sunatnya hidup mandu-mandu oleh bere yang fardu. Hina hidup je kan. Raya-raya taknya pahala. Lagi yang pernah terpegah. Igotnya but ke putra, but ke leng-leng tika tagabat tempat berjamaah. Nyan but gotnya leng-leng tikanya nya kenyan ke jelame bidadari dalam surga tengah. Menan ke begah kitab Tufatul Raghibin. Jada pahala ya. Pada kikan but kurung-kurung menan hana ji. But sampu peglih-peglih tempat ibadah kana. Mesti hana but lain dia ke bila melasah ke bila besar masjid pijit sit. Daripada jadi pengangguran, yang cukup jai pahala nujul Allah Ta'ala. Tak persiap ikulah, tak pergi melasah masjid, tak pergi halaman, tak lingtika, tak azan dan sebagainya. Nyan saya tak pahala nujul Allah. Nyan semuanya adalah yang pertama bagus niatnya, selanjutnya setelah beres perkara yang fardu. Dan riwayat daripada Atha bin Yasar. Ada riwayat daripada Atha bin Yasar bahwasanya Nabi SAW bersabda. Nakala Nabi dalam suatu hadis putra pegang diampunkan bagi muazzin sehingga sampai suaranya, dan membenarkan dia tiap-tiap yang mendengar akan dia daripada yang basah dan daripada yang kering. Jadi tukang azan itu mendapat pengampunan daripada Allah Ta'ala dan akan dipebutoi sehingga ke orang yang azan tersebut etna sampai suaranya. Pada dalam tu etna truk tu yang seluruh yang dengar tu katanya, apakah sesuatu benda yang kering ataupun yang basah, manusia, jin, kan, olehnya tumbuh-tumbuhan kering, tumbuh-tumbuhan hidup yang basah, tanah-tanah yang kering, yang semuanya menjadi saksi, semuanya akan membenarkan katanya sehingga pada hari kiamat. Dan etna truk juzuk-juzuknya yang etnan kepampun dosa tanya oleh Allah Ta'ala. Artinya ditna jumlah makhluk yang dengar katanya azan, suara katanya yang ditnan akan gepa ampun dosa katanya oleh Allah Ta'ala. Ini fadilah daripada azan. Dan daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu hadis juga
bahwasanya berkata ia sallallahu alaihi wasallam, Nabi nekan dalam satu hadis, baginya apabila ada kamu dalam dusun maka bang olehmu. Tete Nabi nekan baginya, bagi sahabatnya Abu Sa'id Al-Khudri putra nekan baginya Nabi pegah, bak sahabat dia pegah, apabila ada kamu dalam dusun yang benar maka bang olehmu, maka diangkatkan suara kamu, maka angkatkan suara kamu, maka bahwasanya tiada mendengar pohon kayu dan tanah kering dan manusia dan jin melainkan menaik saksi baginya pada hari kiamat pada Allah Ta'ala. Hanya lagi semakna bunuh zillam, hana mendengar sesuatu daripada manusia, jin, pohon kayu, tanah yang kering dan apapun yang semuanya akan menjadi saksi dengan di hadapan Allah, yang bahwa kita akan membenarkan dia benar, orang yang memanggil manusia untuk mengingatmu, untuk salat berjamaah, untuk menghadapmu, ya, akan dia saksi mendum kan. Dina keuntungan kalian orang yang mau mengumandangkan azan. Rumai tanya ke nurung yang gelantik khusus untuk jadi muazzin tetap, hana masalah. Apabila ada kesempatan untuk azan, silahkan azan, karena juga akan menjadi pahala besar di hadapan Allah dengan teror kiamat. Ya, dari riwayat daripada Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi ini dalam suatu hadis, bangkitkan pada hari kiamat, artinya dibangkitkan pada hari kiamat akan Bilal di atas unta daripada unta syurga, yang ia atasnya, bangkitkan pada hari kiamat, artinya dibangkitkan pada hari kiamat akan Bilal atau muazzin Rasulullah adalah Bilal. Termasuk Bilal itu adalah orang yang pertama yang azan dalam Islam. Bangkitkan pada hari kiamat akan Bilal di atas unta daripada unta syurga, yang ia atasnya, maka apabila berkata ia, jadi sehingga Bilal agaknya berada di atas kenderaan daripada kenderaan syurga, unta yang dalam syurga, nyahinan agaknya, yang mana agaknya nanti unta tersebut, maka apabila berkata ia asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, entah sehingga nyo gekeun, entah pakiban, entah asyhadu an la ilaha illallah hidunya ile mungkin wadaikeun asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, hailam azan kena lafainya, melihat manusia setengah mereka itu kepada setengahnya, maka berkata mereka itu, kami nasyhadu, kami naik saksi atas seumpama barang yang yashhadu, artinya yakni kami mengucap syahadah atas seumpama ia mengucapkan syahadah, hingga lalu ia kepada padang mahsyar. Berarti tengok ya waktu bangkit tengok kalan Bilal di atas kenderaannya, yaitu kenderaan yang didatangkan dari surga, unta yang didatangkan dari surga, maka tiba-tiba Bilal mengatakan bahwa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi seluruh manusia yang ada di padang mahsyar yang mendengar azan tentang, maka akan dia katakan bahwa kami juga menaik saksi, kami mengucapkan syahadah atas seumpama ia mengucapkan syahadah. Kamu juga mengucapkan syahadah tersebut, lagi mengucapkan syahadah li Bilal. Hanya disaksi mendum hingga lalu ia kepada mahsyar, hingga berangkatlah ke padang mahsyar, musafat pada padang mahsyar, kemudian didatangkan dengan hulalinnya perhiasan-perhiasan daripada bagai-bagai pakaian surga. Kemudian didatangkan berbagai macam pakaian-pakaian surga, perhiasan daripada perhiasan-perhiasan surga. Maka pertama-tama orang yang disalinkan itu Bilal. Pertama kali orang yang pakai pakaian surga tinggal padahal mantang di padang mahsyar. Yang kerja orang azan itu tidak telanjang waktu bangkit. Atau kebegah ide sehingga waktu bangkit hanya mesti urak beneng hana batubuh tu. Tapi ada beberapa golongan manusia hana nepegat telanjang oleh Allah Taala nijuk pakaian. Salah satunya adalah tukang-tukang azan yang dalam dunia. Disalinkan yang pertama sekali yaitu Bilal. Kemudian orang yang saleh daripada orang bang. Orang saleh, urun ta'al lain, masuk daripada urun azan sit. Jadi kan tukang azan manteng, biasalah urun lain rusit. Rumah ini karena dengan kebuka fadilah tentang azan. Jadi Bilal
Berarti tukang-tukang azan yang pertama kali manusia mendapatkan pakaian di padang mahsyar. Juga urung-urung yang lain. Kata Qatadah, disebutkan bagi kami bahwasanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu adalah ia berkata, Abi Hurairah nikun, segala muazzin itulah orang yang terlebih segala manusia. Segala muazzin itu orang yang terlebih segala manusia. Tukang-tukang azannya, urung-urung azannya adalah urung-urung yang lebih ya. Urung-urung yang lebih yang dalam dunia. Temai tanya orang galan, tanya hana ruh tukang azan lebih-lebih urina hana azan. Hai jino hana ta azan, ta jauh azan. Bentik tanya hana azan merempak kelebihannya merempak, rak jauh betul. Maka jika kena kebegah apabila tukang azan mengumandangkan azan, maka getanya guyu jawab azan, guyu keun lagi urung nyan keun, kecuali bak padi-padi bak tempat nyan pahala sadik urung azan gitu. Bek tengah dit pahala, bek dengoh hitanya na urung azan gaduh dah pegah haba, gaduh dah pupunya dah pupuci. Menyom dawa juhana hana bla bla dawa. Tapi kiban sip nyo dengoh tampake pium pakai tiat jauh azan. Leuh nyan hana tampake li. Hai kali dah jauh azan pernah dah tampake di malam. Kat sama-sama dah baca doa, kat ajak tak sahur tu. Jadi dia nak pegang pendek nak pergi tanya hana merempak fadilah daripada lagi urung azan. Berempak aje dengan urung yang jauh azan tapi. Hino dia tak pegang. Jadi urung yang azan itu adalah orang yang terlebih mulia ke pegang. Segala manusia. Onlian urung azannya urung yang panjang lehernya pada hari kiamat. Ya. Nya bedok ada ke pegang urung azannya urung panjang taku pada hari kiamat. Nyo nak tak jan tak azan nyo panjang taku di tengah hari kiamat. Nyen kemenannya ini kata-kata kinayah. Nanti diterjemah bagaimana maksud panjang lehernya. Mata endek akan taku koknya panjang. Kenderaan cukup raya keju. Kenderaan cukup kokoh keju, cukup lagak. Ya benar. Mitanya hidupnya perlu si beraya. Ya kan? Harta berjaya, rumah beraya, peng belu kanyan, motor beraya, kenderaan berberes kanyan. Nyo kenderaan masuk ini. Kan kegoknya nyo. Tukang azan itu adalah panjang lehernya pada hari kiamat. Dan bahwasanya pertama-tama orang yang dihukumkan baginya pada hari kiamat itu syuhada. Pertama kali urung yang gehoi dihisab keputuskan hukum sehingga menjadi tamang syurga tamang laju, yaitu urung syuhada. Syuhadanya masuk darinya yaitu urung yang mati syahid. Karenanya hana putri-putri oleh Allah urung mati syahid langsung laju gujak ke dalam syurga. Kemudian negala dan segala muazzin. Syuhada dan muazzin, tukang-tukang azan. Jadi hana trip-trip preh urungnya karena pahala agaknya ketika preh hipai karena bersedia oleh Allah Taala langsung menuju syurga. Kemudian daripada anbiya. Kita ukiban makna kemudian ini. Yaitu pada hari kiamat yang dihukumkan baginya, pertama-tama orang yang dihukumkan baginya pada hari kiamat itu syuhada dan segala muazzin. Kemudian syuhada dan segala muazzin, kemudian daripada anbiya. Berarti kan digotnya pun salah. Lu nabi lepon. Ini kan kemudian setelah syuhada dan muazzin, orang yang pertama-tama kali yang dihukum oleh Allah Taala lu para nabi-nabi itulah syuhada dan urung azan. Lu kan kemudian daripada kemudian anbiya atau menyuguhkan kemudian anbiya nyo baru lu urung azan baru nabi. Tapi kemudian daripada anbiya artinya oleh para nabi-nabi baru urung mati syahid dan muazzin. Nyambat. Baik si tang-tang seolah-olah kamanyang pangkat derajat tukang azan dengan nabi. Baik menan. Lagi tanya wata fanatik di kursi roro ulama. Tang-tang ka manyang derajat ulama dengan nabi. Manyang derajat aulia dengan nabi haji menan akidah ada itikad. Tetap derajat nabi itu adalah melebihi derajat ulama. OBE na je tinggi derajat ulama. Karena hak kepada tingkatan nabi. Jadi hino sama dengan oleh para nabi-nabi kemudian daripada nabi-nabi nyan syuhada dan muazzin. Maka diserukan muazzin Kaabah gehoi lepon tau. Tukang-tukang azan di Masjidil Haram. Cukup hebat. Uri hidih lepon gehoi. Yang tukang azan ini kemudian dan muazzin Baitul Maqdis atanya yang paling hayu kan. Dalam dunia kan masjid-masjidnya yang hebat. Ahlinya kemudian maka berturut-turut akan segala muazzin. Ahlinya baru tukang-tukang azan yang lain yang di permukaan bumi.
kemudian maka jika engkau kata apa kagak begah apabila tak boleh tanya panjang leher itu aib pada dunia ini, menyelam dunia menyuguhkan panjang takunya berarti suatu keaiban. Ada bunuh panjang leher kan golong terjemah kiban makna panjang leher. Orang muazzin gekeun adalah mereka itu panjang leher pada hari kiamat. Kiban makna ji gejawab punya panjang taku dalam dunia adalah suatu keaiban. Maka dijawab tiada murad daripada panjang leher itu panjang atas hakikatnya. Kan panjang leher yang sebenarnya lagi mufhum bagdanya yang panjang lehernya. Kan laginya ya maksud. Dan panjang itu hanya panjang itu batang leher kendaraan mereka. Rupanya ke batang leher kendaraan mereka. Kendaraan geraya, kendaraan gemanyang, kendaraan gepanjang. Panjang leher kendaraan mereka yakni tinggi dan besar. Najaib, nujaib. Makna nujaib ini sangat mulia, sangat elok, sangat bagus ya menan. Tinggi dan besar, nujaib sangat bagus, sangat elok. Mereka itu artinya kenderaan mereka itu karena tiap-tiap orang mukmin itu berkenderaan di atas najib, nujibun, nujib artinya artinya nujib ini yaitu mereka itu kan berkenderaan kan tak upayakan kenderaan tanya lebih laga menyokuto tak sampo ya kan adapun darha hanya ke dalam dunia kan mereka itu imlaga dengan kenderaan sehingga kenderaannya salah satu yang utama bagi kita dalam menempuh perjalanan sehingga yang kenya yang gebegahile gebi kenderaan yang raya yang cantik yang laga dan muazzin itu yang tingginya dan muazzin itu yang tingginya lagi besar daripada segala orang yang lain. Dan menalam sehingga nampak lagi orangnya dalam dunia gepegat oleh Allah Taala suara goknya didengar oleh orang lain dum nya menanti gepegat timbul sehingga gepegat raya kenderaan raya goknya raya sehingga dikala oleh manusia nya kenarat mentang kahebat kahayu lagi urang ada gejak dalam rombongan manyang goknya mandu-mandu kendeh goknya daripada orang lain raya goknya mandu-mandu kendeh goknya daripada orang lain. Begitulah diberikan kepada tukang-tukang azan hebat hayu fahlan juk Allah Taala kepada orang azan. Jai kelebihannya mentang ke orang azan mana-mana lagi begah. Dan sabda Nabi SAW lah di yang lain kebegah tiada daripada satu dusun yang banyak muazzin padanya melainkan sedikit sejuknya. Artinya dalam sebuah tempat yang le tukang-tukang azan muazzin hana lain melainkan sedikit sejuknya, artinya tidak beku tempat tersebut. Tapi nyaman maksudnya, makna sedikit sejuknya hana lengang, hana suara sapu atau menjadi dingin, menangkan lagi hana suara sapu bagaikan kuburan tidak hidup. Tapi ini adalah mana sedikit sejuknya yang ke tempat tersebut menjadi tempat yang ramai, tempat yang mangat lah, yang semarak lah menyebabkan tanya. Dan lagi sabda Nabi SAW apabila menyeru muazzin dengan azan, watai terdengar suara muazzin kagak azan, nyo lari syaitan hingga adalah ia kepada ruha. Nyo syaitan du mandum iplung. Sampai iplung jauh tak sampai ke suatu daerah yang namanya ruha. Apa itu ruha? Dan ruha itu satu tempat antara Madinah 30 mil dari kota Madinah. Nyakian kedai hiplung mandum kedai sapai je. Patinan tempat dia. Sehingga kedai mandiwo, ini hanya dengar suara azannya. Nya iblisnya waktu terdengar suara azan lagi tapeh-peh bak punyung ni. Lagi tacok batai tapeh-peh ancur bekah punyung, mendarah punyung. Yang dina Quran beratnya. Nya lari pontang panting ni. Dan lagi sabda Nabi SAW, Nabi nekelam dalam suatu hadis 5 perkara ini aku zaman dengan syurga. 5 perkara 5 golongan manusia maksudnya yang lung tanggung syurga. Artinya lung jamin tamang syurga aja. Zamannya kan tanggung. 5 boh golongan manusia nyo zaman dengan syurga. Artinya aku zaman dengan syurga. Yang pertama perempuan yang saleh yang mengikuti bagi suaminya. Kalau pada kita tanya omai tanya pulang tanya urinang sit pandai nak cerita untuk azan mengjamaah tapi kerara urinang kena azan ti yang gayu dah ngaju kamat kemudian pedang jamaah ngaji uragam baru azan urinang azan
Jadi urinang yang na azan kan bak sembahyang jemaah. Na sejut si azan bagi urinang. Iaitu pajang azan apabila hana uragam bak bayi. Karena watai dia melahirkan hana uragam binang mandu-mandu binang azan je siat bak bayinya. Nya hana pupunya. Ya, karena dalam kisah keberkatan hana Sayyidina Ali alaihi watai lahir, hana alaihi Husain, azan juga Siti Fatimah. Boleh? Hana masalah aja. Padahal azannya raik-raik suruh teman. Kebeuk sekata musuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian saya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Secara jihar saja, bukan rafa. Munyo rafa tak tarik cung tu dalam su bibiraya. Tapi munyo jahar hana raik hat. Sekedar dengar le urung dua ro lehero samping tu. Gazan ju. Lafazan lagi yang ma'ruf. Oleh ke kamar, oleh ke baca doa-doa, juga baca beberapa surat bak punjung bayi. Nyan le urung ineng yang na bak tempat nyan. Pada tempat melahirkannya apabila hana uragam nyana uragam you bak uragam baik sampai hana jadi azan baik dia pihak tak uragam oleh umah hana uragam hana azan baik menan azan itu sebabnya adalah kalimat yang pertama kali diperdengar pada bayi yang lahir ke dunia nya lagi you dengar baik dengar kalam lain dia lagi sama dengan nanti azan ina urina cuman bukan azan untuk menyeru untuk salat tapi yang kepegah azan ini azan panggil untuk salat. Sabak jai di tempat-tempat azan menyebab urut bak ketanyo kan bak hukum Islam kan kan azannya mentang untuk musafir nazan apabila urung kahanagat akhlak kan sampai gyu azan ti urung cukup berat bro akai ke nya gyu azan bak punyung ke mesti gaknya hanagat akai le suami ke azan ju cuma urangnya tengah bro akai ke azan tambah bro sang kan tambah gad jadi kembalilah pada pembahasan ketanyo 5 buah golongan manusia ketanggung syurga oleh Nabi. Yang pertama urang ineng yang saleh yang mengikuti suaminya, tentu saja mengikuti suaminya apabila tidak bertentangan dengan hukum-hukum Allah, patuh kepada suaminya. Nah, kalian pahala cukup raya oleh Allah. Takhadim suami dengan penuh keikhlasan. Yang kejit manteng salah satu pintu surga terbuka bagdanya apabila manteng nak suami itu. Mesti tanya seorang istri, kita masih punya suami, kemudian masih punya 2 orang tuanya, pintu surga heboh dah katanya. Tiga tamang pintu surga atas dan tamang. Orang tua, ayah itu pintu surga bagi kita. Mak katanya pintu surga bagi kita. Suami katanya pintu surga bagi kita. Tak hadam mereka, tak ta'zim mereka, tak hormati, kita muliakan dia, kita bahagiakan mereka. Nyan adalah pintu surga bagi seorang istri. Kemudian dan anak yang muti', anak yang taat, yang patuh, yakni taat bagi 2 ibu bapaknya. Yang law. Yang dijamin surganya. Yang kejut anak-anak yang berbakti kepada ibu bapa yang dijamin surga oleh Rasulullah. Pogat kehidupan ni. Anak yang berbakti kepada ibu bapa jangankan di akhirat, dalam dunia kan bahagia aja. Tapi anak yang durhaka kepada 2 ibu bapa, jangankan di akhirat, hidup dunia kan menteng paning. Susah. Walaupun orangnya tengah bergelimang nikmat, tapi suatu saat dia akan menerima pembalasan. Artinya dia akan menerima karmanya. Yang kejit jangan coba-coba durhaka kepada ibu dan bapa. Menyulam Tufatul Raghibin dalam kitab Jauhar Mauhub kepegang, doa ayah itu bagaikan doa Nabi. Doa ayah, yah ketanya berdoa ketanya nya lagi doa Nabi. Kan cukup mustajabah doa ayah ke anak. Teman ibu 3 kali lipat tak banding doa ayah. Anak tanya ngeli, nya doa ayah mana kepegang. Menyo derajat ibu sih memang 3 kali lipat tak banding ayah. Makanya bahagiakan, berbaktilah kepada mereka. Tanyakan tukang azan, tanyakan tukang kan urung alim, ke urung saleh tak na jalan untuk minta syurga. Maka ipat 2 ibu bapa katanya itu jalan untuk mencari syurga. Buatlah ridha mereka itu. Yang kedua, yang orang yang mati pada jalan Mekah. Berarti dia itu menuju ke tanah suci untuk berbuat ibadah umrah dan haji. Haji lebih utama ini. Orang yang mati pada jalan Mekah, berangkat dari Madinah menuju ke Mekah untuk melakukan ibadah haji ataupun umrah, kemudian dia itu meninggal. Yang pahala luar biasa dijual oleh Allah. Nyu mandum-mandumnya adalah setelah dia taat, tapi taat ke Allah. Dan yang mempunyai perangai baik, hanya yang keput orang yang gat akhlak. Memang koknya ibadah biasa-biasa mentang legop nah. Meratib legop, sedekah legop, itikaf di masjid legop, sembahyang sunat legop, tapi koknya akhlak lempah ke. Nyen orang yang akhlaknya baik, perangainya yang baik adalah manusia yang dijamin masuk syurga oleh Rasulullah. Jadi penting akhlak yang baik itu. Baik kita praktekkan akhlak-akhlak yang jahat. Karena kena ke begah.
Bahkan ada hadis yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah bahwa orang yang akhlak baik itu, apakah baik tingkah lakunya, baik putakeun bahasanya, pokoknya gatlah akhlak, kan dari segi gat akhlak tanya. Nyan ge pegah lagi ge puasa sunat tip-tip urau. Puasa sunat tan gat yan. Tapi pahala lagi tip-tip urau ke puasa sunat. Nya menyuruh gat akai ke. Ya. Ka. Nya yang kepen, yang kelima yang kenelihnya yang perlu kena pegah hino tentang yang berkaitan dengan masalah hino. Orang bang di dalam satu masjid daripada beberapa masjid. Juga ke Nabi orang azan dalam masjid menyahidih si hana tempat ibadah kecuali masjid. Padahal melasah ke batanya melasah musalla. Teman di jazirah Arab kan masjid yang maka jai tu masjid di samping masjid Madinah nyala masjid tu. Masjid Saidina Ali hinan, Masjid Abu Bakar hinan, masjid masjid Abu Bakar hinan. Olian masjid Ghamamah hinan. Kan bina-bina tu masjid yang masjid Madinah. Teman hana pedena pedang Jumaat mai di. Pedang Jumaat kan bak sabah tu masjid sagan. Pak ji masjid je lele. Yang je lele pedang Jumaat. Masjid pun dah leh man lele. Cuma menyebab tanya hana gebangun semajid. Rata kampung yang nak melasah. Ada ni masjid aju kaji nak itikaf. Hanjit tak surai raya ali. Menyuka kaji ke semajid. Ada mai tanya melasah. Yang ji semajid musalla dah kan tempat solat. Melasahnya ke musalla. Cuman gebegah melasahnya ke dasar daripada kata madrasah. Karena urung jamun waktu kesampaikan agama, lagi urung-urung waktu kesampaikan Islam kena, gebegahlah satu bangunan yang gekan dengan madrasah. Hina gebegah tempat-tempat ibadat sebagai tempat ibadat. Duduk mungkin bahasa yang bergeser dari satu kurun kepada kurun selanjutnya, dari menasah, dari madrasah jid ke menasah, jid ke melasah. Padahal madrasah tempat belajar. Madrasah kan tempat belajar. Dia ke madrasah tentang madrasah ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah. Jadi seluruh tempat belajar itu madrasah namanya, termasuk melasah. Angkanya melasahnya madrasah. Ma'ena kam geser lisan lidah. Cuma yang perlu tanda pegah walaupun kepegah dalam hadis ini, orang yang azan di masjid-masjid juga masuk orang yang azan di mana saja tempat azan. Walaupun bukan di masjid. Karena menyoba masa Nabi zaman pandai melasah. Yang nasi semajid mandum-mandum semajid. Jadi Nabi waktu singgah pada tempat yang kepegak je semajid inan. Singgah pada tempat kepegak je semajid tempat sembahyang. Mesti orangnya bukan musalla, bukan melasah. Pun dah leh malele tempat. Gaya pudik tanda mati, le urang yang pudik tanda mati. Bahasa Aceh keken ya pohroh, ya pudik tanda mati kayak pohroh keken, ya buka tempat. Yang golai pudik le urang. Hina putra le kepegak pun jamun, kepegak melasah le sabo. Kepegak melasah karena hinan tempat sembahyang. Tempat sampaikan ilmu, tempat bermusyawarah mendapat urang kemenan jamun. Ketika pudik siapa-siapa tempat lenek-nek ke tanya jamun. Yang kegekeun teu madrasah, tempat belajar. Gepu sapat teu manusia hinan ke sampaikan ilmu agama dan ke ibadat kepada Allah. Makanya waktu gekeun hina urang azan dalam satu masjid daripada beberapa semajid, ke berarti hanaruh urang azan bak melasah. Urang azan bak balai-balai. Karena kadang bak balainya hinan tempat sembahyang, tempat jamaah limang buah wate. Goknya tukang azan ini juga masuk. Hal keadaan yang urungnya mandum-mandum percaya akan janji Allah dan mengira-ngirakan pahala padanya. Arti percaya akan janji Allah, urungnya urung beriman kepada Allah dan urung mengharap pahala pada Allah. Kan kepuputnya karena ria dan lain sebagainya. Nyan merupakan pahala yang cukup raya pada Allah ke urung yang azan tadi. Jadi pahala juk Allah. Ya, tak bacut tu. Kata Abu Hurairah, katanya bermula imam zaman dan muazzin mu'taminun, yakni urang kepercayaan. Bermula imam itu zaman. Bermula imam zaman, dan sedangkan muazzin kepercayaan, orang yang dipercaya, kepercayaan. Zaman hino makna tanggung. Taiji untuk pelaksanaan salat ada muazzin, ada imam. Punya imam pokoknya getanggung. Imam dah getanggung. Goknya kan getanggung jamaah lain legoknya. Getanggung jamaah lain. Sedangkan muazzin orang yang dipercaya waktu salat. Karena goknya yang tukang bidai waktu salat. Ya, Allahumma arsyidil a'immata waghfiril muadzini. Nya menteng kata Abu Hurairah
Kata Abu Hurairah, katanya bermula imam damanun, menanggung, sedangkan muadzin adalah orang terpercaya. Ketika doa, Allahumma arsyidil a'immata waghfir lil muadzin. Ya Allah, beri petunjuk akan segala a'imah, imam-imam, tapi a'imahnya ulama. Waghfir, dan ampuni olehmu bagi segala muadzin. Dan riwayat daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiada berdiri mereka itu pada hari kiamat di atas timbunan kasturi. 3 perkara berdiri yang akan tiada. Berdiri mereka itu pada hari kiamat di atas timbunan kasturi, tiada haru-hara akan dia oleh hisab, dan tiada menduka cita akan mereka itu. Tiada menduka cita, tiada menduka citakan mereka itu. Terkejut yang akbar, yang besar, seorang laki-laki. Nyan hana 4 titik, hana 4 koma alam yan. Benar kebegah, tiada haru-hara akan dia oleh hisab, tiada menduka citakan mereka itu. Tiada menduka citakan, mesti nan double koma ile. Mereka itu terkejut yang akbar. Tiada menduka citakan mereka itu terkejut yang akbar, yang besar. Nya enan titik dah tumal heboh golongan yang kena pegang. Yang pertama, seorang laki-laki imamkan oleh kaum. Tidak orang yang menjadi imam bagi kaum. Imam ini boleh jadi pemimpin, boleh jadi imam salat. Imam salat juga kile. Hanya salah satu golongan ile. Mana kena pegang? Tidak orang singa, waktu orang kiamat singa ke pegang. Nah heboh golongan manusia yang Allah Taala gepedang di atas timbunan kasturi. Kan cukup haya tempat ke pegang Allah Taala sabut tempat dari kasturi ke pegang. Kasturi kan sesuatu yang sangat wangi. Hana merasakan haru-hara penghisaban, kata Bob. Onlian hantam pernah merasa duka cita mereka dengan sebab peristiwa yang sangat mengejutkan, yang sangat besar pada hari kiamat. Ke peristiwa yang sangat mengejutkan pada hari kiamat. Uro kiamat kan uro yang sangat mengejutkan, uro yang sangat besar haru-haranya, tapi kanya aman-aman menteng. Bahkan gepedang oleh Allah Taala di atas timbunan kasturi. Dah heboh golongan. Yang pertama adalah orang yang menjadi imam bagi kaumnya, imam salat. Sebab ini kena kebuka imam salat juga kan jadi hak pahala oleh Allah. Seluruh makmum yang deng ikut-ikut gotnya yang semayang, tapi imam salat itu harus benar dalam salatnya. Nyan pahalanya gejuk ke gotnya nanti mandu. Kemudian yaitu mereka rizakan mereka itu baginya. Nyan lom imam salat dan mereka rizakan baginya. Mereka itu baginya jadi imam dan dia riza makmum terhadapnya. Oleh yang selanjutnya, seorang laki-laki bang waktu sembahyang berkehendak akan wajah Allah. Artinya berkehendak akan wajah Allah, zat Allah, urung azan ikhlas karena Allah, mengharap pahala Allah. Bang? 5 waktu. Seorang laki-laki bang 5 waktu sembahyang. Urung yang azan 5 waktu sembahyang yang tujuan gotnya karena Allah Taala. Dan seorang hamba taat akan Allah dan akan tuannya. Berarti hamba Allah taat kepada Allah dan akan tuannya. Lagi lamit taat kepada sayyidnya, lagi perempuan isteri taat kepada suaminya, lagi anak taat kepada ibu bapaknya. Ini secara umum memang hamba Allah yang taat ke Allah dan taat kepada tuannya. Ini adalah golongan manusia al-heboh yang gepedang di atas timbunan kasturi. Teman salah satu yang pernah nak pegang tukang azan. Ini kajian nomor dan riwayat. Jadi semuanya ini adalah kelebihan daripada azan. Cuman rula lain karena dalam hadis nam cika ke lain lagi benar ke pegang. Isteri yang taat kepada suaminya, anak yang taat kepada dua ibu bapaknya, urung-urung yang gad akhlak, itu kan masuk dalam urung-urung yang dijamin syurga oleh Rasulullah. Tapi yang dari bukan putra azan itu harus benar, berdengar lafai-lafai yang betul. Apabila di azan hana betul, hana sah azan pe azan dari lain. Apabila di azan belum terwate, hana sah azan pe hadi azan dari lain. Nyo si tengah azan belum terwate, si tengah azan tu kat terwate nya hana kira artinya. Apabila ga azan hana betul, hana sunat jawab. Ga azan hana betul, nya hana sunat jawab. Olehnya apabila tengah ga azan, igoknya ka pu mutu, ka hae musuli. Ijak urung iganto, wate ijak urung iganto, iji kai sambung nyono kitab ko begah.
Tapi menyo tanya uronyo mungkin kan azan dari pun akan dah sambung. Mereka kan sambung aturan ji. Ikutnya kata ba hayya ala solah, hai kamu tuli. Kaka pukul ka batuk ke pukul ka pingsan, pukul ka meninggal ke. Pokoknya hana tuli. Nya ijak ur lain, nya pakai ban. Kan sambung goknya azan. Azan dari pun ji. Jadi azan hana dua orang tetap zero azan muazzin. Ya, beda semayang. Semayang pernah ulang buat pun hana betul. Nyo azan ke pegang hana sambung. Tapi ke bantit mulai dari pun lom. Makanya lu berhasil nyo tanya orangnya sang roh dah sambung. Handa ke azan dari pun ke takut ke le urang tu putra nyo ke azan dekat. Mereka azan dekat nya. Urang nyan bunuh hai ke azan le, nyan tanya mulai dari pun lom. Ya. Dua roh gazan. Maksudnya dua roh pusikan sapu, sikan sapo. Oh, gedeng di genering. Dua roh gazan. Hanamik ya. Pu ngak raya tu ke pu. Kadang-kadang ngak membantu namik nasid. Nasid. Hana sunat dua roh. Tetap dia azannya siro. Allah hana takkan hana sah. Sah. Domai ji siro yang giyukan dua roh. Yang sekira je ke imum dua roh lagi ke hana sah sama yang. Karena je imum dua roh kan. Jadi tetap zero, azannya zero. Nyan benar. Kemudian yang keingat lafai-lafai azan harus benar lagi gak ajarkan. Kita perhatikan beberapa betul. Ya. Ya. Jamun hana yang keperle suara ngak ada jamun sehingga ge water kan. Jadi teh hana peh dak ili karena pengeras suara. Yang sebenarnya suara asli. Suara asli punya orangnya tadang dalam lasah kayak muluam lasah dekat dia. Nyampe dah keleng ngai iput ngak deh mzabonya, mai luam lasah dekat dia. Kagak lagi mudah-mudahan suara itu juga gazi oleh Allah. Setidaknya itu menjadi sebab untuk tersampaikan pemberitahuan kepada manusia. Kan karena suara katanya. Ya, walaupun gede kan asli ia dengar. Hai karena kali tamang dan corong yo lagi nyo. Nyo tak musuh itanyo lagi kan beda sama dia. Menyuta musuh munanya beda su terbecut ketimbang ngenda musuh lagi kan. Ya, makanya nyo kan asli le suara tu sebenarnya. Tapi salim lagi nyan, azan lagi nyan, dupu je lagi nyan. Yang suara tanya yang kayak itu bilang tu. Makanya zaman gue itu benar oleh Rasulullah. Cuman mudah-mudahan saja, nyan adalah menjadi sebab katanya untuk dapat urung bak kebaikan. Berarti itu juga menjadi kebaikan. Walaupun kan asli gede. Ai dah musuh asli lagi urung zaman musuh rayo. Kan? Hana le pi tempat geburak menang karena pengeras suara. Ini masuk dalam perkara yang tidak dipakai oleh Rasulullah. Namun ged, hana ged. Hukum nyan hana afdal. Siapa yang afdal ji goknya menyogadan ke kamar mantap bek gedang imum. Karena put puji ke hana afdal tidak danyo. Pepakan sampai menang padahal but kebaikan dan mereka mandum juga pupuk ikutnya hana gebi lagi nyan supaya mendapat kelebihan masing-masing. Imum na imum siji yang tukang azan tukang kamat hana pupuk punya imum tetap lain kecuali bicit hana urang likut. Ada tak yang cocok azan hana urang lain kecuali ikutnya yang kamat pi hana urang lain ya musuh kecuali ikutnya dah imum si kelebihan lah mana urang lain yang baru kerja ikutnya menyuna urang lain tetap je urang lain badang imum azan dan kamat je tirau badang imum je urang lain. Itu yang afdalnya. Kan hanjut sampai nya ke hansa heran pupuk mandu borong hana takkan hansa. Tapi kurang afdal karena yang tututan medai harus membagi yang jadi imam orang lain. Ya, nyamban. Kah? Kaji wallahu a'lam bissawab. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu